sekarang dan Anastasia, kalau kita berdua rasanya ada yang kurang ya. Kurang sih. Kita harus undang guest star lagi gak sih? Iya, kita bakal mengundang langsung ya dia narasumber yang desas-desusnya sih. Dia mengubah Mobile Legends Bang Bang Professional League menjadi Mobile Legends Bang Bang Professional Lius. Loh, kita bakal langsung ngobrol aja yuk sama yang udah menamai MPL sebagai namanya sendiri. Kita mau klarifikasinya nih di sini. Mumpung petinggi-petinggi Munton lagi nonton ya. Bisa-bisa dia disu. Langsung aja yuk kita undang dia Kolius. Halo. Kolius, halo. Anastasia, halo Bude. Oh, duduk ya? Iya. Oke, silakan duduk. Akhirnya nih, kita ketemu lagi. Kolius, hari ini tinggal sisa 3 tim. Sesuai ekspektasi Kolius nggak sih? Sebelum itu pengen ngomong dulu kayak bahagia banget diundang ke Quickie hari ini karena ditemenin sama Rafaela dan Angela kebetulan. Waduh, Rafaela dan Angela Jadi ya. hatinya sedikit deg-degan juga. Mohon maaf kalau sedikit grogi ya Bude, aku kan masih cupu-cupu gimana gitu teman-teman di rumah ya. Beda rasanya waktu sama Cornet ya? Oh beda banget, banget. Kalau dia kan ngeselin, bawaannya emosi. Ya Cornet out, Anastasia in ya teman-teman. Wah. Pokoknya ini Bude Clara X Anastasia semoga terus-terusan ya di MPL. Amin. Dan ada Cornet, sayonara Cornet. Sorry nih Kak Kornet, sorry banget. Gak apa-apa, Cornet seneng kok. Tapi ya kalau ngebahas tadi, Kolius seneng di sini. Tapi seneng nggak dengan hasil top 3 yang ada di MPL? Mobile Legends memang Professional League. Serius. Kebetulan tadi makanya kan kita sempat ngobrol ya sebelumnya ya bahwa kan Kolius juga ada kadang-kadang sambil interaksi sama penonton Nimo TV-nya Kolius, itu kan kita tebak-tebakan skor nih. Iya. Dan dari kemarin tuh Kolius ngepredik nih beberapa skor kayak siapa tim yang maju, siapa tim yang mundur juga harus pulang, berapa skornya dan sampai dijulukin dukunnya Nimo nih karena masih belum miss, jadi jangan sampai nanti beneran jadi Mobile Legends Professional League bukan League ya. Tolong klarifikasinya sebelum nanti pada marah ya. Ya. Ayo. Jadi itu cuman prediksi ya teman-teman ya, jangan saya nanti dihujat, saya nanti dihajar. Ini settingan Kolius gitu, jangan. Tapi jangan. menurut Kolius nih RRQ masuk Grand Final gimana nih tanggapannya? Kalau dibilang masuk Grand Final, pantas banget karena memang permainan yang disiplin, permainan yang juga memang bener-bener galak ke lawannya dan juga strategi-strategi yang dikeluarin tuh kayaknya udah siap banget untuk bagus banget lawan-lawannya ya? gitu. Ya, Anastasia. Wow, tapi memang RRQ memberikan kejutan dan aku malah kagetnya performa Onyx nggak sih kok pas ngelawan tim RRQ. Kita ngeliat game 1, game kedua kayak perlawanannya begitu keras, apalagi kayak apakah karena ke comeback di game 1 itu bikin mereka rada-rada shaky gitu nggak sih kok? Atau ada hal apa lagi menurut Kolius nih? Kalau dibilang shaky ya jujur ya ngelihatnya. Tapi kalau dari aku pribadi rasa Bude, kalau dibilangnya itu karena memang dari Onyx-nya itu dalam tanda kutip kena mental, harusnya sih enggak. Okay. Bisa jadi karena memang kurang disiplin aja nih Bude. Jadi biasanya ini kan kalau tim-tim abis tanding mereka bakal evaluasi Iya. Nah di evaluasi itu nanti tentunya coach dari Onyx bakal mungkin kayak di sini momen salahnya yang mungkin seharusnya yang lebih baik dilakukan seperti apa dan ya dari Kolius harap karena Kolius gak netral nih dukungnya semua tim. Kolius harap semua tim hari ini udah mulai lebih kuat lagi dan nunjukin performance yang terbaik dari tim mereka. Karena udah harga mati kan Bude untuk hari ini. Oh jelas, apalagi slot untuk ke M3 sudah 1 didapatkan oleh tim RRQ, 1 lagi nih akan diperebutkan oleh final lower bracket kita. Bude. Tapi sebelum kita ngobrol, kita bakal lihat poster yang satu ini terlebih dahulu nih. Kolius juga kayaknya udah gak sabar banget buat ngebahas bareng Anastasia. Let's go! RRQ OC, tim spesialis M-Series World Championship di M1, kita tahu mereka peringkat yang kedua, di M3 mereka peringkat yang ketiga. Dan sekarang mereka masuk lagi, ini satu-satunya tim yang kayaknya nggak pernah absen juga ya dari kita. Yap, M1, M2, M3 semuanya ada RR. Udah langganan ya jadi RRQ ini. Konsistensinya bagus banget sih untuk RRQ itu sendiri karena udah 3 kali juga untuk M-Series dia ada dan 3 siapa temennya nih yang kita bakal tunggu-tunggu. Ya kalau season lalu Alter Ego, yang M1 ada EVOS. Apakah ini akan ada nama baru lagi atau nama lama lagi nih? Ini tergantung dari final lower bracket yang bentar lagi bakal kita bahas bareng-bareng juga. Dan di beberapa negara juga kan perwakilannya udah muncul juga ya Kolius ya. Dan tentunya ini yang dinanti-nantikan slot untuk ke World Championship. Kalau ngelihat yang sekarang nih ya performa tim Indonesia apalagi 3 tim ini gimana nih Kolius? Buat mempersiapkan ke M3. Kebetulan kalau dari aku pribadi kan juga sering nontonin untuk kayak di Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapura dan lain-lain ya. Memang mungkin kelihatannya metanya udah mulai mirip-mirip nih Budi. Kalau dulu kan Philippines tuh lebih bermain dengan slow pace, sedangkan kalau Indonesia kan fast-paced banget ya teman-teman. Dan kalau untuk di sekarang di meta yang baru-baru ini kayaknya kelihatannya memang hampir semua negara tuh memiliki meta yang mirip Budi. Perbedaannya adalah dari yang tadi aku bilang disiplinnya gimana,
Dan dari setiap lawannya tuh ada nggak sih hero yang harus di-respect, cara counternya itu seperti apa gitu. Oke, memang ya, memang banyak banget sih. By the way, Bude, kalau kita ngomongin M3, emangnya tempat M3 udah diumumin ya? Mau nge-steal keluarin aja. Nggak usah malu-malu. Ada orang muntun, Bude, di situ, Bude. Saya ntar Takut salah ngomong ya? Itu dasi udah bukan di situ lagi, Kolius. Iya, di ke belakang ditarik. Hai, Kolius. Tapi Yap. menurut Kolius, Filipina tuh masih strong kontra Indonesia gak sih? Wow, kalau dibilang strong counter, yes. Sebenarnya karena memang gameplay disiplin yang jujur sangat-sangat disiplin hingga Sangat saat disiplin, ini. ya. Tapi bukan berarti Indonesia sekarang nggak kuat ataupun bakal dikalahkan lagi dari Filipina gitu kan. Karena di M2 kemarin kan Indonesia mau nggak mau harus sedikit goyang sama Filipina dan juga Myanmar. Waktu itu. Ya. Benar-benar ada beberapa dari negara yang mungkin kita gak lihat sebelumnya, Iya, tapi iya. sekarang wow, keren banget. Tapi ngomong tadi ada Myanmar, ada Filipina juga kita udah bahas. Filipina masih menjadi salah satu yang terkuat juga karena mereka juga yang menyabet gelar juara di M2 atau MSC ya? MSC ya? MSC. Kalau untuk M2 kan Myanmar. Oh iya. Dan mungkin kita bisa ngebahas tentang Malaysia yang baru saja ngedapetin juaranya. Dan mereka yaitu tim SMG. Yang ada Sasanya ya, dia ngedapetin kemenangan 4-0 loh, Kolius. Apakah ini bisa jadi salah satu ancaman juga nih buat tim Indonesia nantinya? Pastinya. Mungkin kalau dulu ya, with all due respect gitu, untuk Malaysia sama Singapura mungkin untuk saat ini kayak scene-nya tuh belum terlalu keep up sama Indonesia dan juga Filipina. Tapi yang sekarang menurut aku pribadi sih beda banget. Tetap harus diwaspadain juga harus ya? diwaspadain, harus di-respect dan memang harus kita perhatiin juga kayak movementnya seperti apa Nana. Benar. Serem sih kalau kita ngelihat negara-negara lain, bahkan Filipina juga hari ini lagi mencari nih siapa yang akan menjadi wakilnya. Tapi dari tim Indonesia mungkin kayak kita bakal ngebahas balik lagi nih, kita bakal mengkerucutkan final lower bracket Onyx Esports dan juga EVOS Legend. Aku lihat kalau EVOS Legend tuh malah sekarang mungkin di playoff ini satu-satunya tim yang kalau main tuh best of 5 series dipakai semua loh. Iya, benar. Karena memang kemarin ini juga bisa dibilang dia jabu karena kan sempat ketemu nih, ya kan Onyx versus EVOS dengan skor 3-0 kan kemarin ini. Jadi ini menjadi penentuan apakah EVOS udah persiapkan nih kalau kemarin mereka kalah 3-0, hari ini gimana? Iya. Ulala. Harusnya sih hari ini EVOS lebih improve sih karena dia belajar dari yang match sebelumnya. Ya. Dan apalagi udah deket banget di depan mata, satu peringkat ke M3 dan juga grand final. Mereka bisa aja ngangkat piala juga dan mungkin kepengen juga nih saingan sama RRQ buat masalah piala. Sekarang kan RRQ paling atas nih. Pengen rebutan juga. Tapi kita akan ngebahas juga ada hal yang sudah kita siapkan. Kalian pastinya sudah siap. Langsung aja yuk kita lihat bareng-bareng, inilah dia dimana tentang pertandingan mid laner Pontianak. Ada Wan, anak emak, dan juga Drian, Koko Drian. Emang Pontianak nih kota kelahiran banyak banget professional player ya ternyata ya. Bener. Ini memang yang ditunggu-tunggu juga karena bisa jadi pride dari daerahnya masing-masing dan mereka nih bakal harus segera bersaing harus. Oke. Man of doubt. Nathan, ini Nathan bakal jadi perebutan kedua player ini nggak sih? Kayak win rate-nya juga gede gitu loh, Kolius. Harusnya iya sih Bude, karena gini, untuk di meta sekarang tuh kan Nathan burst damage-nya sangat sakit banget teman-teman sih, ya. sakit banget. Ya, Nas, jadi kayak daripada memang dilepas atau memang untuk menghadapi hero-hero yang sekarang apalagi metanya itu adalah junglernya fighter ataupun tank, nah itu Nathan adalah pilihan opsional yang sangat bagus sih untuk menghadapi tim itu. Iya sih, serem kalau Nathan. Kira-kira tuh bakal ada respect ke siapa aja sih, Kak? Respect bandnya mungkin hero. Kalau tadi kita lihat Nathan bakal direbutin apa? Kalau di band nih? Bener. Kalau seandainya Nathan harusnya sih bakal agak terlalu mahal kalau untuk kita ban di early ya 3 ban awal ya. Tapi kalau menurutku pribadi mungkin kalau dari EVOS yang harus di-respect tuh apa Cloud dan juga Angelanya itu kan sangat-sangat keselin ya teman-teman karena memang beberapa kali juga terbukti win rate-nya yang lumayan bagus ketika Rek menggunakan Angela ataupun One yang menggunakan Cloud-nya. Atau kalau memang dari Onyx ini yang udah wajib Pakito kayaknya Bude. Pakitonya Boots terlalu gila sih. Pakitonya keren banget sih kemarin iya tuh. beneran Nas. Karena memang unstoppable dan memang high mechanic dan juga untuk ngebaiting tim fight-nya dari seorang Boots itu sendiri ketika menggunakan Pakito bagus banget teman-teman. Sampai R7 aja kemarin kan bilang Boots itu saingan dia sekarang tuh terberat. Iya, itu setuju sih. Tapi memang kayak kita ngelihat permainan dari para player tuh keren-keren banget. Tapi ngomong-ngomong tentang, tadi kita ngobrolin tentang hero, dan sekarang kita bakal ngobrolin juga tentang player. Salah satu player yang mungkin pas di EVOS nggak bersinar, yaitu Boots. Tapi ketika dia pindah ke Onyx, dia sangat bersinar, Kolius. Iya. Ini apa yang nyebabin Boots bisa gini? Apa menurutmu EVOS nyesel nggak sih ngepas? Gini sih, kalau dari in my humble opinion ya, Iya.
tiap players tuh kan punya potensialnya masing-masing dan mungkin ketika dia di EVOS dari EVOS nih kurang bisa untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Boots. Jadi kan cocok-cocokan juga Budi. Ada coach yang bagus tapi ketika under management ataupun under team yang jelek ya coachnya bakal jadi jelek. Begitu juga dengan playernya under coach, bukan Luis bilang jelek tapi nggak cocok Budi ya. Mungkin jadi underrated kali ya. Mungkin yang player yang dipakai di itu doang, jadinya si Boots ini tuh kurang difokusin. Karena kan kita nggak tahu nih dari sisi dapurnya gimana nih Budi waktu Boots ini masih ada di EVOS. Tapi yang sekarang jadi pembuktian dari Boots adalah ketika dia di Onyx, dia sangat super duper strong hingga kemarin menang MVP regular season kan ya. Iya. Dia ngedapetin piala dan itulah dia dari kalau Boots sendiri di Onyx memang kita udah nggak bingung dia menjadi salah satu titik tumpuan terbesar untuk tim Onyx. Tapi ini malah bisa jadi buah si malakama nggak sih? Kalau sekarang Boots bakal difokusin. Enggak juga, Budi. Enggak. Kalau kita lihat kemarin juga Anas ya, ketika memang dari tim lawan itu memfokuskannya ke arah Boots, malah Suns yang menggila, Budi. Jadi yang ujung tombaknya Onyx itu bukan cuman Boots. Gantian lah ya. Gantian. Jadi itu yang harus di-aware juga kira-kira gimana nih cara, bukan cuma matiin movement, tapi kayak out-move dari sisi Onyx itu untuk EVOS Legends. Begitu juga dengan si EVOS-nya gimana caranya out-move movementnya si Onyx. Gitu. Oh walah, iya sih. Banyak banget skenario yang pastinya udah dipersiapkan.